Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Pembelajaran kali ini berkaitan dengan tanda spiritual yang akan kita terima pada saat menjalin hubungan dengan seseorang. Tanda ini merupakan kode dari semesta atau dari diri tertinggi yang mencoba berbicara pada kita. Jika kita sudah mengalami kebangkitan spiritual atau mengalami perjalanan twin flame, kepekaan batin akan semakin kuat dalam melihat tanda-tanda pada diri dan sekitar. Kepekaan itu berguna bagi diri kita dalam menjalani kehidupan ini, agar bisa menempuh jalan yang baik dan berani mengakhiri jalan yang tidak baik. Tanda-tanda spiritual berikut ini akan kamu rasakan jika orang yang sedang dekat denganmu saat ini bukanlah jodohmu. Pertama, dia memberi rasa teduh sekaligus memiliki niat dan tujuan yang buruk. Contoh mudahnya di poin ini, pasangan selalu meremehkan saat kamu berada di dekat orang lain, dan saat kamu menegurnya, dia menjawab, "Sayang, santai saja, aku hanya bercanda." Setelah meremehkanmu, dia segera menunjukkan rasa sayang di depan orang lain. Kejadian ini sering sekali terjadi, meremehkanmu di depan orang lain seakan kamu tidak berharga. Di lain sisi dia juga akan memperlihatkan rasa sayangnya. Kamu sering merasa tidak berharga di depan orang-orang karena sikapnya itu. Kedua, teman dan keluargamu tidak akur dengannya. Apakah kamu menghindari berkumpul dengan keluarga dan teman karena pasanganmu tampak tidak akur dengan mereka? Atau saat bersama keluarga atau temanmu, kamu melihat mereka tidak suka berada dekat dengan pasanganmu? Kamu mungkin tergila-gila dengan pasanganmu, tetapi ketahuilah ibumu dan keluargamu mengenalmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Begitu juga teman-temanmu yang sefrekuensi denganmu, karena sefrekuensi, mereka bisa merasakan ketidakcocokan dengan pasanganmu. Jadi, jika mereka tidak merasa akur dengan pasanganmu, itu adalah pertanda yang jelas. Ketiga, seorang paranormal sejati membenarkannya. Kamu mungkin mengenal seseorang yang memiliki kelebihan bisa membaca karakter atau energi orang lain. Orang itu memberi gambaran tidak baik tentang pasanganmu. Percayalah, orang itu mengatakan kebenaran tentang pasanganmu, apalagi jika orang yang kamu temui itu tidak memiliki orientasi tentang uang atau materi, artinya, dia memberimu informasi berdasarkan kebenaran dan menginginkan kebaikan untukmu. Keempat, kamu merasa seperti ibunya dan bukan pasangannya. Di poin ini, kamu mengamati pasanganmu terlalu mendominasi hubungan. Dia tidak pernah menghargai pendapatmu dan tidak mengizinkan kamu terlibat dalam pengambilan keputusan seolah kamu anak kecil. Atau sebaliknya, kamu menjadi orang yang selalu mengingatkan tentang hal-hal penting seolah kamu orang tuanya. Jika hal itu terjadi dan perasaanmu membenarkannya, sebaiknya kamu pikirkan lagi hubungan yang sedang kamu jalin. Kelima, pola pikir antara kamu dan dia sangat bertentangan satu sama lain. Walaupun kamu dan dia dibesarkan di tempat yang berbeda, tetapi dalam hubungan selalu ada tujuan yang sama. Hal itu sangat penting. Apa yang kamu anggap penting sebagai dasar kehidupanmu, dan apa yang dia anggap penting sebagai dasar kehidupannya, haruslah memiliki garis yang sama. Tetapi jika seiring berjalannya waktu kamu justru menemukan banyak perbedaan yang tidak bisa dirubah, maka yakinlah dia bukan untukmu. Keenam, terburu-buru mempercepat hubungan. Ada fase bulan madu dalam suatu hubungan, namun pasanganmu ini menginginkanmu begitu cepat dan panas dengan hawa nafsunya. Padahal hubungan seharusnya tidak berkembang secepat kilat. Harus ada pengenalan batas-batas apa yang kamu yakini dan dia yakini, dan jika dia bersikap terburu-buru, coba cek alarm hatimu, biasanya hatimu akan memberi sinyal untuk berhenti. Ketujuh,
kamu merasa tidak mengenalnya sebagai jodohmu. Jika kamu sudah lama berada di jalan spiritual, atau mengalami kebangkitan spiritual, atau perjalanan twin flame, kamu menjadi sangat peka dengan perasaanmu sendiri dan suara hatimu yang murni. Saat menjalin kedekatan dengan seseorang, biasanya suara hatimu akan berbicara tentang orang itu. Kamu hanya perlu masuk dalam keheningan dan mendengarkan suara hatimu atau suara alam bawah sadar yang mengatakan dengan jelas, kamu tidak merasa dia adalah jodohmu. Saya teringat kejadian di masa lalu saat terkoneksi dengan seseorang yang memenuhi tipe yang saya inginkan. Apa yang saya percayai pada saat itu, orang ini memenuhinya. Seolah dia adalah jawaban yang saya nantikan. Tetapi anehnya, suara hati terdalam selalu merasa ada sesuatu yang salah dan mengingatkan bukan dia orangnya. Saya selalu menyangkal suara hati itu karena orang ini tampak serasi dengan saya. Pada akhirnya, orang inilah yang memberi saya luka dalam dan trauma. Akhirnya saya menyadari, saya sendirilah yang tidak mau mendengar arahan dari dalam diri saya sendiri. Kedelapan, kamu terus-menerus membuat alasan untuknya. Perhatikan dirimu sendiri, apakah kamu sering sekali membuat alasan-alasan untuk membenarkannya setelah mendapati sesuatu yang tidak sesuai? Contohnya, kamu meyakini sangat aneh seorang pria meminjam uang kepada seorang wanita, apalagi kamu sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang itu, tetapi, karena kamu sedang kasmaran, kamu mencari-cari alasan untuk membenarkan sikapnya. Yakinlah saat kamu membentuk alasan-alasan yang melanggar keyakinanmu sendiri, kamu sedang membohongi dirimu sendiri bahwa hubungan yang kamu jalin adalah cinta sejati. Kesembilan, dia acuh tak acuh dan tidak tersedia secara emosional. Ketika dia tidak ingin melakukan pekerjaan apapun itu, apakah usaha dalam merubah diri atau berusaha dalam hubungan, itu adalah tanda spiritual lainnya bahwa dia bukanlah orangnya. Setiap hubungan akan melewati fase-fase untuk terus berjalan, tetapi kamu mendapati pasanganmu tidak melakukan apapun untuk pertumbuhan hubungan, atau malah lebih parahnya, tetap melakukan kesalahan yang sama. Coba amati hatimu, biasanya hatimu akan mengatakan dia bukanlah orangnya. 10. Kamu mendapati matamu mulai bertanya-tanya. Kamu melihat perubahan tidak biasa pada pasanganmu. Perubahan itu tampak jelas di matamu karena kamu sudah hafal pasanganmu. Tanda ini merupakan salah satu yang harus menjadi bahan pertimbanganmu apakah melanjutkan hubungan atau tidak. 11. Kamu merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Jika kamu merasa terus-menerus berkompromi untuk menjaga perdamaian dalam hubungan, mungkin pasanganmu bukanlah the one. Dalam suatu hubungan, semesta biasanya berkomunikasi dengan kita melalui tubuh emosional kita. Jadi, jika sulit bagi kamu untuk rileks dan merasa nyaman, ini adalah tanda bahaya besar bahwa dia bukanlah orangnya. 12. Dia terlalu kritis hingga kamu merasa tidak dihargai. Mengkritik adalah hal yang wajar, namun ketika kamu dikritik sampai pada titik di mana hal itu mulai menjadi sebuah siklus tanpa akhir, ini adalah sebuah kesalahan, dan sebuah tanda bahaya spiritual yang besar bahwa kamu tidak bersama orang yang tepat. Contohnya dia selalu mengatakan kata-kata seperti, kamu tidak hebat dalam hal itu, atau kamu seharusnya tidak melakukan itu, atau sudah kubilang, selalu ada nada, rasa merendahkan, dan meremehkan di setiap kritikannya. Itu adalah sebuah tanda bahaya spiritual yang kuat bahwa kamu tidak bersama orang yang tepat. 13. Dia mendengar apa yang kamu katakan tetapi tidak mendengarkan. Komunikasi sangat penting untuk berbagi perasaan satu sama lain. Kebutuhan mengobrol dengan pasangan merupakan hal penting, karena dengan mengobrol kita bisa merasa dekat dan terikat dengannya. Tetapi, komunikasi yang baik lebih dari sekedar berbicara karena harus melibatkan mendengarkan, dan tanpa mendengar komunikasi hanya membuang-buang waktu saja. Jika kamu merasa pasanganmu tidak selaras dengan apa yang kamu katakan, dan terjadi berulang kali, hal itu bisa jadi tanda spiritual yang tidak boleh kamu abaikan. 14.
Kamu adalah pilihan, bukan prioritas. Bergaul dengan kamu terasa seperti sebuah tugas, dan kamu adalah orang yang tepat ketika orang lain sedang sibuk. Akibatnya, waktu bersamamu hanya lewat begitu saja, misalnya hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu, tidak ada petualangan di dalamnya yang melibatkan kamu dan pertumbuhan hubungan. Kamu tidak pernah diundang untuk hadir di antara teman-temannya, atau dengan seenaknya dia berkali-kali membatalkan janji yang sudah disepakati. Jangan abaikan tanda-tanda ini, karena jika seseorang mencintaimu dengan tulus, dia akan berani memindahkan gunung atau menyeberangi lautan hanya demi kamu. Artinya ada prioritas dalam tindakannya yang mengisyaratkan kamu adalah sosok penting dalam hidupnya. 15. Bertindak curang. Kepercayaan adalah landasan paling menonjol dalam hubungan sehat apapun, jadi, jika kamu merasa tidak bisa mempercayainya atau dia memberimu alasan untuk tidak mempercayainya, artinya hubungan yang kamu jalin tidak akan menghasilkan apa-apa. Percayai nalurimu yang tidak bisa mempercayainya, karena itu adalah tanda besar bahwa dia bukanlah orang yang tepat. 16. Kamu merasa tidak dihargai. Kamu bisa menilai seseorang menghargaimu dengan cara melihat bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Jika kamu menemukan pasanganmu tidak pernah menghargai dirinya sendiri, itu adalah pertanda bahwa bukan tugasmu menyelesaikan masalahnya. Dari orang seperti itu kamu tidak akan bisa mendapatkan penghargaan. Walaupun nilaimu ditambah dengan pajak sekalipun, dia tetap tidak akan bisa menghargaimu. Contohnya, pasanganmu memiliki kebiasaan berselingkuh dengan wanita panggilan. Kebiasaan itu menunjukkan dia tidak menghargai dirinya sendiri. Sudah jelas kamu tidak akan mendapat penghargaan dari pasanganmu itu. 17. Nalurimu mengatakan bahwa dia bukan orangnya. Ketika ada yang tidak beres dengan hubungan yang sedang kamu jalani, jangan memberikan alasan mengapa kamu harus tetap berkencan dengannya. Ada kekuatan yang lebih tinggi memberitahu melalui nalurimu. Kekuatan itu memberitahu nalurimu, karena kepalamu tidak mendengarkan sinyal yang menyatakan akhir dari hubungan yang sedang kamu jalani. Demikian 17 tanda spiritual yang bisa menjadi bahan pertimbangan pada saat kamu menjalin hubungan dengan seseorang. Sekali lagi, tanda spiritual itu merupakan penampakan jelas bahwa kita sedang berkomunikasi dengan semesta. Komunikasi itu kita tangkap melalui jiwa kita yang sudah memahami spiritual.